Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, saya akan sampaikan mengenai 3 tanda di langit sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa harus ada 3 tanda sebelum Tuhan Yesus Kristus datang? Ada 3 tanda besar di langit. Dan tanda apa itu? Sebentar saya akan jelaskan. Saudara, karena menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, itu akan banyak bermunculan Mesias palsu, nabi palsu, dengan ajaran-ajaran yang seolah-olah merupakan hal yang benar, tetapi sesungguhnya adalah suara iblis. Saudaraku, oleh karena itu Tuhan memberi tanda. Munculnya 3 tanda ini adalah untuk memberitahu jemaat mana arus pengajaran yang benar, mana pula arus pengajaran yang tidak benar, yang itu merupakan tipu muslihat kuasa kegelapan. Dan satu lagi tanda diberikan, yaitu tanda besar dan ajaib. Ini adalah tanda untuk menyatakan bahwa pengajaran itu tidak terletak pada kata-kata saja, tetapi juga pada kuasa yang menyertai setiap pengajaran firman itu. Jadi kalau sesuatu itu benar berasal dari Tuhan, saudara nanti akan ditandai dengan kuasa yang muncul, kuasa yang menyertai, yang dahsyat. Bahkan nanti di dalam kitab Wahyu itu dituliskan kuasa yang mampu menghukum dunia dengan 7 bokor atau 7 cawan murka Allah. Dan ini tentunya satu kuasa yang mampu mempengaruhi langit, bumi, alam raya, bahkan juga badan manusia. Saudaraku, jadi firman yang benar, pembukaan firman yang benar itu kalau disampaikan itu akan berpengaruh kepada alam raya, kepada lautan, kepada hutan, kepada gunung-gunung, kepada badan manusia. Tetapi saudaraku, segala sesuatu yang tidak benar itu nanti tidak memiliki kuasa, bahkan akhirnya hanya mengajak manusia untuk memupuk keinginan hawa nafsu. Saudara, kita akan menyimak tanda besar yang pertama. Ini adalah tanda besar yang tertulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan kedua. Ini tanda besar pertama adalah tanda pengajaran kebenaran yang berasal dari Tuhan. Ini tandanya seperti ini. Yuk kita baca Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Ini tanda. Bahasa aslinya tanda ini ditulis sebagai Seimeon, perlambang. Perlambang itu bukan berarti nanti kalau di sini ditulis ada seorang perempuan, nanti kemudian ada wanita perempuan bangsa Yahudi atau mungkin bangsa lain yang berselubungkan matahari. Itu tidak mungkin, matahari itu sangat besar. Saudara, jadi ini merupakan satu Seimeon atau perlambang. Saudara, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya ini merupakan perlambang atau Simeon dari jemaat yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dia memiliki perhiasan surgawi, matahari, bulan dan bintang. Saudaraku, jadi ini merupakan jemaat-jemaat yang belajar sepenuhnya bergantung dan berharap kepada Tuhan.
perhiasannya juga perhiasan surgawi. Di sini dikatakan pakaiannya itu selubung matahari dengan bulan, kemudian bintang. Semuanya made in surgawi. Jadi kepribadiannya ini adalah kepribadian surga yang diutamakan dari jemaat-jemaat yang masuk di dalam arus pengajaran kebenaran, pengajaran yang mengarah kepada kesempurnaan di akhir zaman. Itu dia mengutamakan perhiasan surgawi, karakter surgawi. Ini yang lebih diutamakan. Kita akan baca 1 Petrus 3 ayat 3-4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Saudaraku, saya beritahu saudara, ini bukan berarti saudara nggak boleh pakai emas, nggak boleh punya emas. Ya boleh, saudaraku, tapi tidak usah berlebih-lebihan, overacting. Saudaraku, sepantasnya saja. Saudaraku, di sini yang digambarkan di sini karena seseorang itu melakukan segala sesuatu dengan overacting, dengan tidak sepantasnya, memakai perhiasan-perhiasan lahiriah, mengepang-ngepang rambut. Saudaraku, bahenol apa, saudaraku, kalau orang dunia katakan seperti itu, kemayu, kemecret. Saudaraku, jangan seperti itu. Berdandanlah dengan pakaian surgawi, dengan kepribadian yang indah, yang lemah lembut, tentram, dan itu sangat berharga di mata Allah. Saudaraku, jadi orang yang masuk di dalam pengajaran yang benar, pengajaran yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi, dia akan mengutamakan, saudaraku, perhiasan surgawi, pakaian surgawi. Ini lebih diutamakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang saya terangkan. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini juga merupakan gambaran, saudaraku, Simeon atau perlambang dari jemaat orang-orang percaya di akhir zaman yang mulai belajar menjauh dari keinginan daging, dari keinginan dunia, dan dari keinginan hawa nafsu. Supaya bisa terangkat itu harus belajar hal ini, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, tanda besar di langit, kesaksian tinggi di langit ini, saudaraku, merupakan gambaran dari jemaat yang mulai menjauh dari keinginan daging, keinginan duniawi, dan keinginan hawa nafsu. Karena untuk terangkat itu kita harus lepas dari ikatan hawa nafsu bumi, dari ikatan hawa nafsu dosa. Kita harus lepas itu untuk terangkat. Sementara nanti orang-orang yang memupuk hawa nafsu, dia akan diberi fasilitas oleh antikris, tapi dia harus lekat dengan bumi. Dia harus lekat dengan bumi, dengan ikatan jual beli yang nanti harus memakai tanda 666. Nanti semua orang yang memakai tanda 666 itu akan diberi akses dan fasilitas yang penuh untuk menikmati segala macam keindahan, kenikmatan daging, kenikmatan hawa nafsu. Semua itu nanti akan dicukupi kalau nanti saudara membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-18 yang dijual oleh saudaraku, supermarket canggih di akhir zaman itu. Nanti segala macam kebutuhan, keinginan hawa nafsu, bahkan sampai nyawa manusia dikatakan dijual di sana. Nanti kita akan baca ayatnya.
Saudaraku, jadi di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 ini, yang pertama harus kita ketahui, itu merupakan jemaat yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan dan mengutamakan perhiasan kepribadian surga. Saudaraku, bukan mengutamakan segala sesuatu yang lahiriah. Saudara, sampai ada orang yang berkata, Pak Pendeta, bajunya itu ganti toh, itu jasnya itu kok hitam terus, sampai dikatakan pendeta berjubah hitam. Ya biar, ini masih enak. Ada yang biru juga ada, yang coklat juga ada, tapi tidak saya pakai, saya lebih suka pakai yang ini, tidak apa-apa. Saudaraku, bukan saya nggak kuat beli loh saudaraku, Tuhan memberkati dengan berkat yang cukuplah saudaraku, tetapi saya itu biasa hidup bersahaja, sederhana dengan apa yang Tuhan beri. Sandalnya kok itu terus toh Pak Pendeta? Yo ben, iki saya penak dinggo. Saudaraku, saya belajar hidup bersahaja sekalipun Tuhan mencukupi saya. Tapi saya belajar memiliki karakter mempelai wanita anak domba ini, mengutamakan perhiasan manusia rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap saudara pun memiliki karakter yang sedemikian. Meskipun mungkin saudara kaya, diberkati, belajarlah bersahaja, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Utamakan perhiasan rohanimu, manusia batiniahmu, manusia batiniah yang tersembunyi, yaitu perhiasan yang tidak binasa, berasal dari roh. Perhiasannya itu roh yang lemah lembut dan tentram. Ini sangat berharga nanti saudara di mata Allah, kalau saudara bisa memiliki perhiasan yang berasal dari roh. Tapi kalau saudara memiliki perhiasan yang berasal dari mall, saudaraku, itu akan luruh suatu ketika, akan berkarat suatu ketika, akan sobek suatu ketika. Tetapi kalau saudara memiliki perhiasan yang berasal dari roh, itu saudara akan sangat berharga di mata Allah. Sesuai dengan suratan Petrus, 1 Petrus 3 ayat yang keempat tadi. Sudah, kemudian yang kedua, saya ulangi lagi, tanda besar yang di langit. Tanda pertama ini, wanita yang berselubung matahari, bulan, dan bintang ini juga adalah gambaran dari jemaat yang mulai menjauhi keinginan daging, mulai menjauhi keinginan dunia, dari hiruk pikuknya kenikmatan dunia, tidak malah kita ikut hiruk pikuknya dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya bisa terangkat, kita itu harus lepas dari ikatan hawa nafsu dunia. Jangan kita malah lekat. Saudaraku, dunia mau berlalu, kita malah lekat dengan dunia. Enggak main, saudaraku. Jadi kita harus lekat dengan Tuhan, supaya kita saat harpazo itu terjadi, kita diangkat, paling tidak diungsikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kita harus belajar supaya tidak terikat dengan keinginan daging, keinginan dunia, keinginan hawa nafsu, supaya bisa terangkat. Jangan lekat dengan pesta pora dan hawa nafsu dunia. Saudara, Roma pasal 8 ayat 6 sampai 8. Karena keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Saudaraku, jadi keinginan daging ini kalau ditelusuri, kenikmatan makanan itu kalau ditelusuri lebih lanjut, saudara menuruti keinginan lidahmu, saudara puas-puaskan dengan keinginan lidahmu, lama-lama itu ujungnya penyakit. Dan lama-lama ujung dari penyakit itu maut. Saudara penuhi keinginan-keinginanmu. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, saudaraku. Saudara turuti. Lama-lama itu ujung-ujungnya kepada maut. Saudaraku, tapi kalau saudara memperhatikan manusia rohani, saudara memperhatikan keinginan roh, maka saudara sedang mengejar hidup yang kekal. Jadi saya menghimbau kepada saudara, jangan
kita menuruti keinginan daging, karena keinginan daging itu ujungnya maut, saudaraku. Tetapi keinginan roh ini ujungnya adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, ini tanda yang pertama, tanda dari pengajaran yang benar itu selalu membawa jemaatnya itu bergantung kepada Tuhan, mengutamakan pakaian perhiasan surgawi. Kemudian jemaat yang berada pada jalur pengajaran yang benar itu juga jemaat yang mulai belajar menjauh dari keinginan daging, keinginan dunia, keinginan hawa nafsu, pesta pora, dan hawa nafsu dunia. Sudah, kemudian yang kedua, ini tanda kedua dari langit. Ini adalah tanda dari arus kepalsuan, dari arus kesesatan, dari arus nabi-nabi palsu dan Mesias palsu. Itu juga ada tandanya. Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 3-4 supaya saudara bisa membaca tanda ini, supaya saudara bisa memperhatikan perlambang atau Simeon ini. Kalau saudara melihat tanda ini merupakan tanda arus kepalsuan. Wahyu pasal 12 ayat 3 dan keempat. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan anaknya. Amin. Saudaraku, di sini merupakan tanda dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh arus kesesatan, arus nabi-nabi palsu dan Mesias palsu. Pemimpin-pemimpin palsu atau orang-orang yang mengikuti kepalsuan mereka, ini adalah orang-orang yang mengikuti keinginan hawa nafsunya, mengikuti keinginan dagingnya, memupuk keinginan dagingnya, ngujo hawa nafsu bahasa Jawanya, terpikat dan tertambat oleh keindahan palsu dari dunia ini. Galatia 5:19-20. Ini keinginan daging yang, saudaraku, ini diizinkan menjadi leluasa kepada orang-orang yang mengikuti ajaran nabi palsu. Saudara bisa perhatikan baik-baik ya ini. Kalau dalam satu pengajaran itu permisif, artinya memberikan keleluasaan pada hal-hal ini, saudara perhatikan, itu arus yang tidak benar. Galatia 5:19-20. Perbuatan daging telah nyata, percabulan. Kalau dalam satu persekutuan, perkumpulan, dia permisif terhadap percabulan. Oh, cabul kira apa gitu, saudaraku. Nah, pendeta ini dewi ya cabul, saudara. Misalnya begitu, seandainya ada seperti itu merupakan sesuatu yang tidak benar, saudaraku. Kemudian kecemaran, cemarak popo, sesuk kan bertobat meneh, saudaraku. Nah, seperti ini, saudaraku. Kemudian hawa nafsu, ini diuturuti keinginan hawa nafsu itu, saudaraku. Jadi bukan menuruti keinginan roh, tapi menuruti hawa nafsu. Kemudian penyembahan berhala, kemudian sihir, perseteruan, perselisihan, kemudian iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Saudaraku, ini ciri dari arus pengajaran yang dibawa oleh
naga merah padam yang besar. Itu adalah pemenuhan keinginan hawa nafsu, pemenuhan keinginan percabulan, pemenuhan keinginan kecemaran, pemenuhan keinginan terhadap hawa nafsu, permisif terhadap penyembahan berhala, sihir, perseteruan, dan selanjutnya tadi saudara baca Galatia 5:19-20. Ini ajaran, saudaraku, yang dibawa oleh orang ataupun pemimpin-pemimpin yang sedang dirasuk oleh roh naga merah padam. Itu ajarannya seperti itu. Jadi permisif dengan percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ora apa-apa, sing penting ki sesuk bertobat, gitu loh saudaraku. Hati-hati kalau ada yang seperti itu ya, saudaraku. Kita akan perhatikan selanjutnya. Puncak dari keinginan daging yang diajarkan oleh naga tua itu melalui alat-alatnya, melalui mesias-mesias, nabi-nabi palsu, saudaraku, puncak keinginan daging ini nanti akan ditandai dengan indahnya dunia yang menjual dan menghalalkan segala sesuatu. Pokoknya kalau bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya itu halalkan segala sesuatu. Saudaraku, firman Tuhan diputar balikkan, saudaraku, untuk menghalalkan apa yang dikerjakannya. Jadi puncak keinginan daging ini nanti akan ditandai dengan indahnya dunia yang menjual dan menghalalkan segala sesuatu. Jadi puncak dari ajaran Mesias palsu, nabi-nabi palsu, saudaraku, itu nanti, saudaraku, akan ditandai dengan indahnya dunia yang menjual dan menghalalkan segala sesuatu. Di akhir zaman nanti akan muncul suatu pasar canggih, mall yang super canggih, yang menjual segala keperluan hawa nafsu manusia. Perhatikan baik-baik perkataan saya ini. Di akhir zaman nanti akan muncul pasar canggih, mall yang sangat canggih, yang di situ nanti menjual segala keperluan hawa nafsu manusia. Nanti keperluan hawa nafsu manusia itu dijual semua di sana. Saudaraku, ayo kita akan baca Wahyu pasal 18 ayat 1-4. Ini orang-orang kudus justru harus menjauhi tempat-tempat yang di sana menjual segala macam keperluan hawa nafsu manusia. Saudaraku, yuk kita baca Wahyu 18 ayat 1-4. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga yang mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Sampai di sini dulu, saudaraku. Jadi kota besar itu yang menjual segala macam keperluan hawa nafsu itu, saudaraku, nanti akan dirobohkan oleh Tuhan dengan kuasanya yang dahsyat, dengan meluncurnya bokor murka Allah yang luar biasa. Saudaraku, kota besar yang menjual segala keperluan hawa nafsu, bukan keperluan roh, tapi keperluan hawa nafsu. Ini suatu ketika, saudaraku, akan dihancurkan. Saudara, di sini dikatakan sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Saya memberitahu saudara, kalau zaman dahulu itu roh-roh jahat di hutan, roh-roh jahat di tempat-tempat angker. Lah sekarang ngapain mereka di sana? Saya beritahu saudara, roh-roh jahat itu sekarang justru berada di kota-kota besar.
Roh-roh jahat itu ingin menggait jiwa-jiwa manusia, ingin merenggut jiwa-jiwa manusia. Maka roh-roh jahat itu sekarang nggak ada di hutan-hutan. Yang ada di hutan itu, saudaraku, maaf ya, ini ya binatang-binatang, ada ular, ada saudaraku, harimau dan sebagainya. Tetapi roh-roh jahat ngapain di sana? Itu kroco-kroco. Yang ada, yang menghancurkan manusia itu nanti justru adalah roh jahat, roh najis yang berada di kota besar, yang menggerakkan, saudaraku, roda jual beli hawa nafsu manusia di akhir zaman. Sudah perhatikan baik-baik. Roh jahat bukan di balik pohon yang rimbun sekarang, tetapi di tempat yang banyak dikunjungi manusia. Manusia nggak ngerti. Perhatikan baik-baik. Ngapain roh jahat di hutan? Mau godain siapa? Mau godain celeng. Buat apa godain celeng, saudaraku? Roh jahat di hutan mau godain harimau. Buat apa harimau digodain? Roh jahat itu sekarang bersarang di kota-kota besar yang menjual segala keperluan nafsu manusia. Si iblis, si ular itu sekarang beroperasinya di sana. Perhatikan ini dengan hikmat. Maka saudara jangan takut kalau di bawah pohon, oh saya rata wedi, saudaraku. Taruh di tempat angker mana saja kalau memang, saudaraku, itu satu kehendak Tuhan. Saya nggak takut. Saudaraku, yang saya kurang suka itu adalah binatang-binatang yang yang berbisa. Mungkin itu yang membuat saya ogah, saudaraku. Tetapi kalau roh-roh jahatnya saya nggak takut. Di hutan mana deh, saudaraku? Nggak akan takut saya, saudaraku. Tetapi saudaraku, perhatikan, di sini roh-roh jahat, iblis, antikris, saudaraku, naga tua, itu bersarangnya justru di kota besar itu. Saudaraku, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ia telah menjadi kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung najis dan yang dibenci. Perhatikan baik-baik. Iblis bersarangnya bukan di hutan. Ngapain ke hutan, saudaraku? Memerangi iblis. Kalau memerangi iblis ya, saudaraku, doa saja di kota, menjangkau orang-orang banyak yang berjubel-jubel itu, supaya, saudaraku, orang-orang itu dimenangkan. Kita rebut jiwanya dari kesalahan, dari kuasa iblis. Karena iblis bersarangnya, Wahyu 18:1-4 ini, ternyata di Babel, kota besar itu, yang menjual segala keperluan nafsu manusia. Ini tipu muslihat iblis yang membuat orang sering terkecoh. Saya itu sering ketawa kalau ada orang, saudaraku, maaf ya, di tempat-tempat sunyi, wah ada setan, ketawa. Itu kroco setannya, saudaraku. Setan yang masih mau menghuni pohon itu setan kroco, saudaraku. Tapi setan-setan yang kalibernya itu memiliki pangkat yang tinggi di dalam susunan kepangkatan setan, ya saudaraku, itu justru bersarangnya itu di Babel, di kota besar itu, di satu tempat yang menjual segala macam keperluan hawa nafsu manusia. Oleh karena itu, saudaraku, di sini dikatakan, saudaraku, ayo kita akan baca. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan-kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Justru kita disuruh pergi dari Babel besar itu, dari tempat yang menjual beli hawa nafsu itu. Di sana pun nanti, saudaraku, yang menguasai adalah tanda karakma. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan ada suara dari surga, pergi kamu dari Babel itu, pergi kamu dari tempat jual beli yang menjual hawa nafsu manusia itu.
pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya. Wahyu pasal 18 ayat 8 sampai 13 ini kelanjutannya. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api. Karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat, dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaan, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Saudara, orang yang terlibat di dalam, saudaraku, percabulan dunia ini, hawa nafsu dunia ini, saudaraku, yang terikat dengan keinginan hawa nafsu ini, saudaraku, sering akan mengalami nasib-nasib yang tragis, dihukum di dalam 1 jam saja. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Ayat 11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan, perhatikan, yang dijual di mall canggih akhir zaman. Itu apa saja? Emas dan perak. Kemudian permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kermisi, pelbagai jenis barang. Jadi ada berbagai macam perhiasan, saudaraku, perhiasan, komplit perhiasan. Kemudian ada berbagai macam baju, yang paling murah sampai paling mahal, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, mebel-mebelan ada, saudaraku, berbagai jenis barang dari gading, sesuatu yang mahal-mahal, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam. Kemudian saya lanjutkan, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, parfum yang mahal-mahal ada di sana. Anggur, ini kenikmatan manusia, minyak, tepung dan gandum, lembu sapi, domba dan kereta. Kereta itu tunggangan, kalau sekarang gitu ya mobil, motor dan lain sebagainya. Ada di sana. Kemudian budak. Budak hawa nafsu. Ada di Babel itu. Bisa menjual hawa nafsu, membeli hawa nafsu, saudaraku, di sana. Dilayani dengan hawa nafsu di sana. Orang menjadi puas di sana. Saudaraku, bahkan nyawa manusia. Ada transaksi nyawa manusia juga. Ini firman Tuhan yang menulis. Sudah perhatikan baik-baik. Oleh karena itu, sudah jangan terjebak di dalam Babel besar itu, dalam suatu tempat yang menjual aneka macam keinginan hawa nafsu manusia. Budak, bahkan nyawa manusia, memperbudak, saudaraku. Kalau itu sampai menjerat manusia, maka manusia akan menjadi pengikutnya antikris di akhir zaman. Saudara, di mana syarat untuk menerima kenikmatan dunia di akhir zaman itu, syaratnya manusia harus menerima tanda karakma, trademark, tanda 666, seperti tertulis dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Jadi untuk bisa menikmati, saudaraku, apa yang dijual, saudaraku, yang di dalamnya ada menjual berbagai macam hawa nafsu tadi, komplit sekali tadi, orang syaratnya harus memakai tanda 666. Dan ini nanti terjadinya 3,5 tahun di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sekarang kita sudah mulai dilatih. Tapi ini belum masa antikris, tapi kita sudah mulai dilatih untuk bisa mengantisipasi hal ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang
kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ini karagma, tanda antikris di akhir zaman. Saudaraku, itu merupakan satu syarat supaya orang bisa menikmati keinginan daging yang dijual di, saudaraku, Babel besar akhir zaman tadi. Dan Babel besar itu nanti akan dihancurkan Tuhan dengan kuasanya, dengan hukuman murkanya yang luar biasa. Saudaraku, jadi saya peringatkan kepada saudara, saat ini roh-roh jahat, iblis itu tidak berada di hutan. Ngapain coba saudaraku? Iblis di hutan menggodain celeng buat apa? Celeng itu, maaf ya, tidak diperhitungkan supaya masuk ke dalam surga atau neraka, enggak. Tapi yang akan digoda oleh iblis itu manusia. Maka sekarang iblis itu, saudaraku, beroperasi gencarnya justru di tempat-tempat yang ramai luar biasa, yang digambarkan seperti Babel besar tadi, yang menjual segala macam kebutuhan hawa nafsu manusia. Di sana roh-roh najis itu berkeliaran. Kalau saudara mau doa puasa, ya kelilingi kota saja. Saudaraku, jangan keliling hutan. Ngapain saudaraku hutan? Ya ketemu celeng ngapain digoda sama iblis, oh saudaraku. Mikir gitu loh saudaraku. Yuk saudaraku. Ayat yang ke-17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Amin. Jadi ini tanda yang kedua, tanda di langit. Yang kedua, tanda lain di langit. Ini tanda dari kesesatan, tanda yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin yang membawa manusia kepada kesesatan. Itu membawa manusia kepada kenikmatan hawa nafsu dunia, kenikmatan emas, perak, permata, kenikmatan pelbagai jenis barang, kenikmatan saudaraku wangi-wangian, kemenyan anggur, kenikmatan hawa nafsu, kenikmatan budak, bahkan saudaraku nyawa manusia dijual di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan, iblis itu gak di hutan-hutan. Ngapain di hutan saudaraku? Iblis itu sekarang bersarangnya di kota besar yang banyak didatangi manusia untuk menjatuhkan sebanyak-banyaknya manusia. Kalau sudah membaca dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-3 dan ke-4 tadi, saudaraku, iblis itu akhirnya menyeret sepertiga bintang di langit. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan taktiknya yang licik itu, saudaraku. Nah, sekarang akan saya sampaikan tanda besar yang ketiga. Jadi ada tiga tanda ya saudaraku. Yang pertama tadi, tanda dari orang-orang, dari pemimpin-pemimpin yang mengajarkan kebenaran. Tandanya tadi saya ulangi lagi supaya menjadi jelas. Ini tanda dari pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang mengajarkan kebenaran. Ini mereka sepenuhnya belajar bergantung kepada Tuhan dan mengutamakan perhiasan surgawi. Kemudian jemaat, pemimpin-pemimpin yang mulai menjauh dari keinginan daging, keinginan dunia, dan hawa nafsu. Saudara, kemudian tanda lain di langit yang kedua, ini adalah tanda arus kepalsuan, arus kesesatan, nabi-nabi palsu, dan mesias-mesias palsu. Ini ajarannya akan membawa manusia, saudaraku, supaya mereka mengikuti, memupuk hawa nafsu, dan puncaknya mereka akan dibawa kepada suasana Babel besar yang akan dihancurkan oleh Tuhan dalam waktu sekejap, 1 jam saja itu, yang menjual berbagai macam hawa nafsu, berbagai macam keinginan hawa nafsu. Saudara yang dikasih Tuhan, itu tanda yang kedua.
Jadi orang-orang yang mengikuti atau pemimpin-pemimpin yang mengikuti arusnya naga, arusnya iblis di akhir zaman, itu mereka akan mengizinkan pengikut-pengikutnya, mengizinkan saudaraku, orang-orang untuk memupuk hawa nafsu, memupuk keinginan daging, memuas-muaskan keinginan daging di satu tempat yang disebut Babel besar, kota besar yang di dalamnya ada jual beli hawa nafsu manusia. Ini yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga ini tanda ketiga adalah tanda besar dan ajaib di langit. Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 3. Ini tanda penghukuman malapetaka. Jadi kalau saudaraku, suatu berita kebenaran itu diberitakan, dia akan memiliki kuasa untuk menghukum orang-orang yang tidak taat. Kita akan membaca ini bahwa tanda kekuatan Allah itu tidak sekedar kata-kata, tetapi bisa menghukum, bisa menciptakan gempa, bisa menciptakan tsunami, bisa mempengaruhi gunung-gunung meletus, saudaraku. Karena apa yang diucapkan dari hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu merupakan sabda yang terilham dari kuasa Roh Kudus. Makanya bisa menggerakkan alam raya. Kita akan melihat Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 3. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Jadi hamba-hamba Tuhan yang disertai dengan kuasanya yang dahsyat, yang merupakan pembawa berita-berita kebenaran, yang mengutamakan pakaian rohani, bergantung kepada Tuhan. Saudaraku, itu mereka nanti akan disertai kuasa yang luar biasa. Di sini digambarkan sebagai tanda besar di langit. Saudara, besar dan ajaib di langit. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Ini 7 hamba Tuhan, 7 tokoh akhir zaman yang disebut dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 itu sebagai 7 bintang. Saudara, saya peringatkan juga pada saudara, kalau kita belajar kitab Wahyu itu kita bukan menunggu 7 bintangnya, kita bukan menunggu malaikat sang surya, tetapi kita tunggu Tuhan Yesus Kristus. Itu pengajaran yang benar. Kita bukan menunggu, saudaraku, kalau 7 guru, 7 bintang malaikat sang surya itu hanya hamba yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan. Tetapi yang kita tunggu itu Tuhan Yesus. Saudaraku, saya peringatkan baik-baik ini. Jangan sampai nanti ada pengkultusan. Saudara, saya ulangi lagi. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Amin. Saudaraku, jadi ini tanda besar di langit sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Pertama, itu tanda dari orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang mengikuti jalur kebenaran. Itu tandanya seperti mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, mengutamakan Tuhan, mengutamakan perhiasan surgawi, sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, mulai menjauhi dari keinginan daging, keinginan dunia, keinginan hawa nafsu, supaya nanti bisa terangkat. Sebab kalau terikat dengan hawa nafsu dunia, tidak akan bisa terangkat. Kemudian saudaraku, tanda yang kedua, tanda di langit yang kedua, ini adalah tanda dari arus kepalsuan, kesesatan, nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Mereka akan mengajarkan manusia itu kepada pemenuhan keinginan hawa nafsu. Dan ajangnya nanti, saudaraku, mereka akan membawa orang-orang di akhir zaman itu kepada suasana Babel besar, yang menjual segala macam kebutuhan hawa nafsu manusia
Dan untuk masuk, saudaraku, untuk bisa saudaraku diberi fasilitas ke sana, orang harus memakai tanda Karagma 666. Saat ini belum ya saudaraku, tapi nanti ini akan terjadi di akhir zaman, 3,5 tahun di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ini tanda yang kedua. Jadi arus kesesatan, arus nabi palsu, arus Mesias palsu itu mengajarkan jemaatnya untuk pemenuhan keinginan daging dan hawa nafsu. Ini tanda yang kedua, tanda kesesatan, tanda yang tidak benar. Kemudian yang ketiga ini ada tanda penghukuman. Ini bagi orang-orang yang taat akan terluput dari hukuman itu. Dikatakan dalam Wahyu pasal 18 tadi, pergilah engkau daripadanya, pergilah hai umatku, supaya engkau tidak terkena malapetaka yang menimpa Babel besar, yang menjual segala macam hawa nafsu manusia tadi. Saudaraku, yang ketiga adalah tanda besar ajaib di langit, bahwa kalau firman Tuhan itu diberitakan, dia akan mampu menggerakkan alam raya, menciptakan penghukuman. Saudaraku, bagi orang-orang yang durhaka, yang menentang kebenaran, bagi orang-orang yang selalu memupuk keinginan hawa nafsu, nanti akan terkena, saudaraku, apa yang disebut sebagai cawan murka Allah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Salam penuaian, haleluya.